Barusan kita sudah mendengarkan bahwa ketika setiap apapun keinginan kita, kebutuhan kita, hajat kita dan lain sebagainya meminta kepada siapa, Bu? Allah. Ketika diri kita bukan hanya meminta sebetulnya, saat kita ada permasalahan pun kita update-nya kepada siapa? Kepada siapa, Bu? Update-nya kepada Allah. Kita membentangkan sejadah atau membentangkan status? Ya. Ketika kita bermasalahan terkadang ya terkhusus mungkin kalau bapak-bapak insya Allah enggak, mudah-mudahan enggak, asal jangan enggak jauh beda. Ketika permasalahan ya, setiap apapun yang terjadi kepada diri kita, maka ini adalah segalanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saat ada permasalahan, setiap ada kejadian yang terjadi kepada diri kita, punten sekali, terkadang orang inginnya terlihat oleh orang lain. Salah satunya diantaranya, Bu, ibu beli pakaian biar menutup aurat atau biar dilihat orang lain? Tapi ada nggak terlintas dalam diri kita, biar dinilai bagus nih baju, kayaknya pantas nih, ada suka begitu? Enggak jauh. Insya Allah ya. Nah, terkadang ini masalah niat kita ingin pakai pakaian pun, padahal pakaian kalau secara sederhananya pakaian hanya menutup aurat, tetapi terkadang apalagi ibu-ibu ribet, biasanya buka lemari mau ke undangan bingung, kayaknya ini udah, apalagi majlis duha setiap satu keliling, kayaknya ini udah nih gitu kan. Tapi coba, Bu, kalau kita mau sedekah, buka lemari, kita mau sedekah baju, ini sayang, begitu nggak, Bu? Insya Allah mudah-mudahan mulai hari ini kita segala sesuatunya ini yang harus kita luruskan. Masalah qalbu kita, terkadang diri kita sukanya ingin selain kepada Allah, ingin dinilai selain Allah, ingin beribadah pun terkadang ada ingin dilihatnya oleh orang lain. Begitupun ketika diri kita ada permasalahan, terkadang permasalahan kita yang pertama diupdate bukan di atas sejadah tetapi di atas status. Maka mulai hari ini insya Allah apa yang kita updatekan diri kita senantiasa yang didahulukan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Maka ketika diri kita yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah, yakin bahwa diri kita akan bertemu dengan Allah, dan diri kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat diri kita berjumpa, ketika melihat ayat ini, Bu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Punten, terkadang contohnya ketika diri kita ingin bertemu dengan seseorang, contoh nih di sini kita mau ke Masjid Darussalam, maaf jadi Baitussalam, Masjid Darussalam. Ketika kita bertemu dengan ke Masjid Darussalam, di sini sudah disiapkan, sudah pokoknya dijamu dan lain sebagainya, dipersiapkan segala sesuatunya. Tapi kira-kira ada nggak yang nggak datang ke sini? Ada yang nggak datang kan, betul? Ada yang nggak datang. Kenapa? Terkadang kita tidak yakin ini panitia sudah menyiapkan, ini pihak masjid sudah menyiapkan. Begitupun ketika diri kita ternyata ada yang tidak mau datang ke sini. Begitupun ketika diri kita, wa inna ilaihi raji'un, kita pasti akan kembali kepada Allah. Tapi terkadang ada yang tidak yakin ingin kembali kepada Allah, dan diri kita senantiasa inginnya untuk masalah urusan dunia. Kalau kita yakin kepada Allah, bahwa kita yakin akan kembali kepada Allah, insya Allah
apa yang akan kita lakukan, apa yang kita niatkan, mudah-mudahan inginnya apa? Ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang kembali, tidak semua orang bisa berjumpa dengan Allah. Ketika orang tadi, kita di sini sudah disiapkan, tidak semua orang pun bisa datang ke sini. Ya, begitupun diri kita pasti akan mati. Ketika semua manusia, semua makhluk itu pasti mati. Ketika kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa pasti mati. Tetapi mati di sana tidak semua orang bisa kembali kepada Allah. Ketika manusia, Allah ciptakan diri kita dari keadaan suci, dan diri kita pun datangnya dari Allah. Ketika diri kita mudah-mudahan hidup kita karena Allah, dan kembalinya kita bukan hanya sebatas mati yang biasa, tetapi matinya diri kita, matinya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin ada disampaikan, ketika diri kita di surga, pasti semuanya merindukan surga, pasti menginginkan surga. Setiap manusia yang Islam, yang Muslim itu pasti masuk surga. Tapi tidak semua orang Muslim terhindar dari siksa api neraka. Nah, ini jadi catatan bagi kita. Kita mau yang mana? Mau yang terhindar dari siksa api neraka, atau yang hanya sebatas masuk surga? Atau kita yang masuk level yang paling utama, yaitu adalah surganya, yang di sana adalah yang senantiasa bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri kita datang ke Darussalam, ketemu dengan DKM, ketemu dengan para pengurus, masya Allah, bahagia luar biasa. Coba kita datang ke sini, ketua DKM-nya nggak ada, pengurusnya ada, kita di sini kira-kira bahagia nggak Bu? Bahagia sih bahagia, cuma tidak sebahagia. Ya, kenapa? Karena tidak sebahagia ketika wah disambut ada pengurusnya, wah ada ketua DKM-nya, ya seperti itu. Atur nuhun, masya Allah kepada para pengurus. Ya, masya Allah, kan kita ada kebahagiaan tersendiri. Kenapa? Oh, ada yang punya rumahnya nih, ada di sini. Kita disediain, contohnya kita disediain ke rumah, kita suruh bertamu ke rumah, ke suatu rumah, ya. Kita suruh bertamu, kita disediain makanan, disediain minuman, tapi yang punya rumahnya nggak ada. Kira-kira ibu seneng nggak Bu? Ulang-ulang atau gitu? ya mungkin seneng masalah, wah ada makanan pasti senang lah ya, ada. Cuma kesenangannya berbeda dengan ada yang punya rumahnya. Ketika diri kita masuk ke dalam surga oke, bahagia, semua orang pasti mendambakan surga. Tapi ada kebahagiaan yang paling utama saat diri kita masuk ke dalam surga, yang punya surganya ada. Kita bisa berjumpa. Kenapa? Karena tidak semua orang yang bisa masuk ke dalam surga, tidak semua orang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diri kita yakinkan bahwa kita ingin senantiasa berjumpa dengan Allah. Ibu mau berjumpa dengan Allah? Mau aja, mau banget. Maunya pelan banget. Mau nggak Bu? Bapak mau? Mau sekarang, mau nanti? Bingung kalau ditanya sekarang, komentar dulu ya. Ya, nah pasti semua orang. Nah ini ya, jadi ketika diri kita biasanya ketika kita cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang, bahkan ini kita harus mempunyai cinta yang senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai aku. Mana suaranya? Sayangi aku. Nah gitu ya. Jadi ketika diri kita mencintai sesuatu, bahkan ketika diri kita masaknya, nyucinya, mencintai anak-anak kita, mencintai suami kita, bahkan ketika diri kita melakukan segala sesuatu, apapun yang terkecil sampai dengan hal yang terbesar, mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita datangnya dari Allah, dan kita mudah-mudahan kembali bisa diterima oleh Allah. Ya, ingin diterima oleh Allah. Jangan sampai kita kembali kepada Allah, siapa lu? Ya, kita kalau dulu mau yulad alam fitrah, setiap bayi yang baru dilahirkan dalam keadaan suci,
dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan kita kembalinya bisa dalam keadaan suci juga. Agar apa? Agar tadi bisa diterima oleh pemilik dunia ini, pemilik surga, pemilik pencipta dan segalanya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita datang, kan kemana kita pulang, amal apa yang berarti di sisi ilahi, hanya iman dalam dada, amal soleh yang berharga, laksanakanlah segera selama di dunia. Masya Allah ya, diri kita hanya itu yang bisa kita lakukan, amal soleh, amal soleh, amal soleh, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ya kita tadi termasuk orang yang alladzina yadhunnuna annahum. Siapa alladzina yadhunnuna annahum? Itu adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah, yaitu adalah orang yang senantiasa meminta pertolongan, bisobri dengan kesabaran, wassalah dengan salat. Semua itu akan menjadi berat. Wa innaha lakabiratun. Semua itu akan terasa berat. Semua itu akan terasa berat. Wa innaha lakabiratun illal ladzina khashi'un, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu adalah orang yang yakin. Ketika orang yang khusyuk di sana adalah orang yang yakin senantiasa bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Kalau kita yakin akan bertemu dengan Allah, kita ingin ingin bersama Allah, insya Allah kita akan senantiasa terjaga. Mudah-mudahan ini diri kita kembalinya tadi kembali kepada siapa, Bu? Kembali kepada Allah. Allah lagi, Allah lagi, Allah terus dan terus hanya Allah yang ada dalam kalbu kita. Amin insya Allah. Kita lihat ketika Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mungkin sudah pada tahu kisahnya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam saja ketika lewat, para dayang-dayang di istana tersebut sampai terpelongo apa itu? Terpesona nyanyi lagi deh. Terpesona ya, saking terpesonanya ya, ketika terpesona itu baru melihat Nabi Yusuf alaihissalam, dia mengupas buah rumah ya sampai dia mengiris tangannya. Kita lihat lagi Nabi Musa alaihissalam, ketika itu tadi Nabi Yusuf baru ciptaannya, baru ciptaan Allah, masih makhluk biasa. Ini kita lihat baru Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau meminta, ya Allah saya ingin berjumpa denganmu, ketika di bukit Tursina ya, atau bukit Sinai. Di sana belum bertemu dengan Allah, Allah baru memperlihatkan cahayanya dan mendengarkan suaranya, mengeluarkan suaranya. Ternyata Nabi Musa sudah pingsan. Kenapa? Saking tidak sanggupnya melihat keindahannya Allah, baru cahayanya, baru suaranya di sana. Masya Allah, Ibu, kalau Ibu ada nggak pernah mungkin lihat orang yang dapat uang kaget dia pingsan karena bahagia atau karena takut dengan duit? Ya, nggak ada, karena takut dengan duit, betul pingsannya dia karena senang, karena bahagia ya. Itu baru lihat uang kaget dia sudah pingsan karena bahagia. Ini Nabi Musa pun baru melihat cahayanya sudah pingsan, sudah tidak tertahankan saking bahagianya. Kebayang nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang tidak terhingga, kebahagiaan yang betul-betul terpuncaknya, kebahagiaan yang paling istimewa, tidak ada bandingannya, adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi auni wa hasbi mali
judu bil wisal ya man ajrullah Allahu Allahu Rabbi auni wa hasbi ma li siwahu. Tadi yang pertama adalah memang kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita agak turunkan level kita seandainya jadi kita belum sampai bisa berjumpa dengan Allah, seandainya kita belum bisa melihat Allah, mungkin ada harapan kedua. Ibaratnya kalau cita-cita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ketika diri kita ternyata, kenapa peribahasa di sana gantungkan cita-cita setinggi langit? Karena ternyata ketika setinggi langit itu ada yang sudah mendahului sampai dengan ke langit. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan sampai ke langit lagi, ya, tetapi sampai dengan Sidratul Muntaha, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, ya, sampai dengan ke Sidratul Muntaha. Maka ketika diri kita yang pertama sudah mencapai ke 7 lapis langit, ya, sampai dengan Sidratul Muntaha, ada nggak yang sampai dengan ke langit lagi atau di bawahnya? Neil Armstrong, ya, naik ke bulan, nasi padang terasa gurih gitu. Neil Armstrong naik ke bulan, udah sampai ke bulan kan, ada yang sampai ke bulan. Ada lagi mungkin pesawat, pilot, ya, dan lain sebagainya, terus, nah seperti itu. Itu hanya ilustrasi saja. Ketika yang pertama tadi, kembali lagi bahwa kita mungkin cita-cita kita, harapan kita adalah ingin berjumpa dengan Allah. Yang kedua, seandainya kita mungkin belum sampai kepada itu, kita ada level keduanya, yaitu adalah kita mudah-mudahan bisa bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung sekarang di hari ketiga bulan Maulid ini, ya, ini adalah hari yang bulan yang begitu istimewa, karena ketika bisa lahirnya Rasulullah SAW, Rasulullah dilahirkan ini adalah pada bulan Rabiul Awal, pada tanggal 12, ya. Maka mudah-mudahan kita dengan bisa terus mencintai Rasulullah SAW dengan segala sesuatunya apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita bisa mengikutinya, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Qur'annya, firman Allahnya melalui Al-Qur'an. Nah, di sana sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kita bisa mencintai Rasulullah sebagaimana cintanya kita kepada yang lainnya, bahkan bisa lebih lagi kita semakin mencintai, hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu senantiasa mengingat umatnya. Rasulullah senantiasa ingin menolong umatnya. Rasulullah senantiasa ingin menjaga umatnya. Maka kita semuanya sebagai umatnya, bagaimana pantaskah kita ditolong oleh Rasulullah? Pantaskah diri kita dijaga oleh Rasulullah SAW? Maka kita pantaskan diri kita agar bisa ditolong oleh Rasulullah SAW. Ketika nanti di padang mahsyar, ketika Rasulullah akan mencari aina ummati, mana umatku, mana umatku, mudah-mudahan kita bisa terlihat oleh Rasulullah. Ibaratnya kita ada sinyalnya bisa sampai kepada Rasulullah. Ada apa sinyalnya? Ada apa yang bisa viral nanti, istilahnya terkenal, viral itu kan terkenal, ya, terkenal oleh Rasulullah SAW. Kita lihat terompahnya Sayyidina Bilal itu sudah viral duluan di surga. Padahal Bilal bin Rabah di mana, Bu? Masih di dunia, tetapi terompahnya sudah terdengar ke surga. Karena apa? Ada amaliyah yang istimewa, ada amaliyah yang diistiqomahkan oleh Bilal bin Rabah, yaitu adalah mendawamkan wudhu. Ternyata dengan satu amaliyah yang luar biasa yang bisa diistiqomahkan, itu yang membuat viral di surga. Kita nggak apa-apa nggak viral di dunia, kita nggak apa-apa nggak viral di Darussalam, kita nggak apa-apa nggak viral di Cilengsi,
kita bisa sampai viral ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan diri kita nanti ketika Rasulullah, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Ini ya Rasulullah, Rasul akan melihat wujuhu yawma idin musfirah, dhahikatun mustabsirah, wajah yang berseri-seri. Itulah menandakan wajahnya yang terpancar karena dengan wudunya, dan juga karena diri kita bisa mengistiqomahkan dengan sholat yang tepat waktunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika Rasulullah akan menjaga di pintu Siratal Mustaqim, di situ Rasulullah akan berdoa, salim ummati, salim ummati, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Masa iya kita akan diam saja? Masa iya kita akan biasa-biasa saja? Kita harus memberikan sesuatu apa yang pantas ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diri kita insya Allah mudah-mudahan ketika salim ummati, mudah-mudahan kita bisa selamat dengan insya Allah mendapatkan syafaat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam, salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi sama-sama, ya Nabi salam, salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam, salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan dengan salawatnya kita Allah senantiasa meridhoi kita dan menurunkan rahmatnya, serta Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah, senantiasa apa yang hari ini kita ikhtiarkan dari mulai sholat duha sampai dengan ta'lim ini, mudah-mudahan Allah limpahkan ridho dan rahmat kepada kita semuanya, serta kita bisa sama-sama mengamalkannya, dan kita nanti mudah-mudahan bisa berkumpul dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa berjumpa dengan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.